warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan membahas tentang magnet. Saya bernama Aditya dengan rekan-rekan saya bernama Ihsan, Andri, dan Feby akan menjelaskan tentang magnet secara terperinci. Yang pertama, pengertian magnet yang telah dijelaskan oleh rekan saya bernama Ihsan, dan yang kedua, kegunaan magnet yang telah dijelaskan oleh rekan saya bernama Andri, dan saya sendiri akan menjelaskan tentang pengertian dan prinsip elektromagnet, yang kemudian akan dilanjutkan dengan kegunaan elektromagnet yang akan dibawakan oleh teman saya yang bernama Feby. Mari kita masuk ke dalam materi elektromagnet. Mungkin kata elektromagnet sudah tidak asing lagi terdengar oleh kita. Namun banyak kita yang tidak tahu apakah elektromagnet tersebut. Elektromagnet dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini saya akan menjelaskan yang pertama ada tentang pengertian elektromagnet. Secara kesimpulan, elektromagnet adalah proses pembuatan magnet dengan menggunakan arus listrik atau mengalirkan arus listrik pada batang magnet. Yang secara definisinya adalah mengalirkan arus listrik searah pada kawat konduktor yang dililitkan pada besi lunak. Kekuatan magnet seperti ini tergantung dari jumlah lilitan besar kuat arus listrik yang mengalir. Jadi, elektromagnet juga berdasarkan pada kekuatan atau jumlah lilitan yang dipergunakan dalam membuat elektromagnet tersebut. Secara aplikasinya, kita dapat temukan pada motor listrik, speaker, relay, dan lain sebagainya. Selanjutnya, elektromagnetik. Prinsip elektromagnetik adalah sebatang kawat yang diberikan listrik DC, arahnya meninggalkan kita, atau seperti yang dapat kita lihat pada tanda silang tersebut. Di seliling kawat ini kita melihat bahwa timbul garis gaya magnet. Inilah yang disebut prinsip elektromagnetik. Jadi prinsip elektromagnetik itu seperti ini, yaitu di mana ada garis gaya magnet yang mengelilingi kawat tersebut. Garis gaya magnet ini sebenarnya tidak dapat kita lihat oleh kasat mata. Hanya dapat kita lihat dengan menggunakan beberapa material-material tertentu yang dapat ditarik oleh magnet. Material-material tersebut akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Yang berikutnya adalah garis gaya magnet. Jadi gambar ini dapat kita lihat garis magnet membentuk selubung seputar kawat berarus. Yang berwarna hijau tersebut ada selubungnya dan ada kawat penampang. Sebatang kawat pada posisi vertikal diberikan arus listrik DC searah panah. Yang bertanda panah merah tersebut adalah arah arus listrik DC. Maka arus menuju ke atas arah pandang atau tanda titik yang terdapat pada atas kawat penghantar tersebut. Garis gaya magnet yang membentuk selubung berlapis-lapis terbentuk sepanjang kawat. Garis gaya magnet ini sebenarnya tidak tampak oleh mata kita, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa garis gaya magnet tidak dapat terlihat secara kasat mata. Cara melihatnya dengan menggunakan, yang pertama dapat dengan menggunakan serbuk besi, yang kedua dengan kompas yang didekatkan dengan kawat penghantar tersebut. Fungsi kompas yang didekatkan pada kawat penghantar tersebut adalah untuk menunjukkan bahwa arah garis gaya sekitar kawat melingkar. Arah medan magnet di sekitar penghantar sesuai dengan arah putaran skrup atau yang telah dikemukakan oleh James Clerk Maxwell pada tahun 1831. Yang dapat kita ambil kesimpulan dari garis gaya magnet ini adalah apabila arah arus ke depan atau meninggalkan kita
maka arah medan magnet searah putaran skrup ke kanan. Sedangkan bila arah arus ke belakang atau menuju kita, maka arah medan magnet adalah ke kiri. Ini adalah prinsip putaran skrup yang sangat berhubungan dengan materi tadi. Prinsip putaran skrup ini dapat kita lihat yang bergaris hijau adalah arah putaran dan yang bergaris merah adalah arah majunya. Jadi putaran skrup juga mempunyai prinsip elektromagnetik, yang dimana aturan prinsip putaran skrup elektromagnetik ini mirip dengan hukum tangan kanan. Dan untuk hukum tangan kanan tersebut akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Yang dimana pada hukum tangan kanan tersebut dapat kita nyatakan sebuah persepsi bahwa ibu jari menyatakan arah arus listrik mengalir pada kawat, dan keempat arah jari menyatakan arah dan garis gaya elektromagnet yang ditimbulkan. Jadi di sini prinsip putaran skrup berhubungan sekali dengan prinsip elektromagnetik, yang dimana prinsip putaran skrup ini masih termasuk dalam elektromagnetik yang juga berhubungan dengan hukum tangan kanan. Yang selanjutnya akan kita bahas adalah elektromagnetik sekeliling kawat. Yang pada gambar ini elektromagnetik sekeliling kawat dapat kita lihat ada dua kawat pengantar di sini. Yang pertama kawat pengantar dengan titik, yang kedua kawat pengantar dengan silang. Penjelasan tentang gambar ini adalah arah aliran arus listrik DC pada kawat pengantar menentukan arah garis gaya elektromagnet. Jadi arah garis gaya ini ditentukan sekali oleh arus listrik yang terdapat pada kawat pengantar tersebut. Bila arah arus listrik DC menuju kita, atau dapat dilihat pada tanda titik pada penampang kawat, arah garis gaya elektromagnetnya berlawanan arah jarum jam. Tetapi apabila arah arus listrik meninggalkan kita pada penampang kawat tersebut, maka garis gaya elektromagnet yang ditimbulkan melingkar searah dengan jarum jam.